Shalom, selamat malam buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara pertangyangan keluarga. Sebelum kita mulai ibadah ini, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 sampai 2. Sangabdi Jehovah nasun timbuli balgani holongna dang tarasami dilehon anakna nasasadai manebusita jolma pardosai puji medebatan Alemanisia lasroham somba medebatan dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesusi. Tungso hasuhatan dowasanai marhite anakna nilehonnai mudarna durus do dihausilangi rarape dosata ias dibaini puji medebatlah Alemanisia lasroham somba medebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 2. Naung piniodo tu surgo abina henmi molotoga mardalan najor but mai Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertangyangan kita malam ini tertulis dalam kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh berbagai-bagai dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1. Tujolom oh Tuhan sahat madirikon pakai mau hombar tulomong molodang ho Tuhan maringanan diau dirikon dang marar gabei tumpogos pedison manang sonang tahe marsiga tuntuho sasude holang ko hui hutondang bedirikon togu matu nature. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur bagimu atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami di sepanjang satu hari ini. Dan pada malam hari ini, kami kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus juga menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat malam buat seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita di pertanggiangan pada malam hari ini tertulis di kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan untuk kita. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 70.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur pada malam hari ini kita masih memperoleh kesehatan, dan Tuhan selalu menyertai seluruh perjalanan daripada jemaat kami, walaupun banyak menghadapi rintangan, banyak menghadapi penyakit, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu melalui pertanggiangan pada malam hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kita semua menginginkan bahwa kita adalah menjadi pemenang. Ketika kita menjadi pemenang, itu berarti kita memiliki kesempatan untuk merayakan kemenangan itu. Tentu ada sukacita tersendiri, tentu juga ada kemeriahan tersendiri yang kita rasakan ketika kita menghadapi kemenangan. Karena itu, apa yang mau kita lihat dari konteks firman Tuhan dalam merayakan kemenangan, kita harus mengadakan sukacita. Itu juga yang dirasakan pada ayat ini, bagaimana mungkin semua bangsa dapat bersukacita setelah mereka membinasakan para musuhnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi di Susan, yang di awalnya begitu damai, yang awalnya begitu nyaman, yang awalnya begitu harmonis, tapi berubah menjadi hari yang penuh pertumpahan darah, di mana pada hari yang ke-14 bulan Adar
Pada saat itu orang Yahudi membunuh sebanyak 300 orang yang ada di Susan. Namun pada saat itu mereka tidak menyentuh atau tidak mengambil barang-barang daripada mereka, karena itu adalah kepuasan tersendiri dirasakan sehingga ada pertumpahan darah. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita mau melihat sebagaimana pada saat itu tujuan dari pembunuhan tersebut, yaitu bukan semata-mata demi memperoleh kekayaan, bukan semata-mata hanya memperoleh kemakmuran, namun mempertahankan identitas orang Yahudi di Susan yang patut dihormati, yang patut dijunjung, yang patut juga dihargai. Namun rencana niat yang dilakukan oleh Naaman pada saat itu merupakan bagian dari kebencian yang harus dilakukan dia. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan ada penindasan di tengah-tengah bangsanya. Tuhan tidak menginginkan ada kekacauan di tengah-tengah umatnya. Maka pada saat itu ketika ada niat daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, yaitu Naaman, pada saat itu ketika itu juga Allah memakai Ester untuk menjadi petunjuk di mana pada saat itu akan terjadi suasana yang begitu mengharukan. Karena itu juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepatutnya kita boleh bangga di tengah-tengah kehidupan kita, karena ketika Tuhan memberikan pertolongan di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita dalam segala situasi apapun, kondisi yang kita hadapi, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita dalam situasi genting sekalipun. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Itu makanya dalam topik pertanyaan kita malam hari ini, keselamatan dari Tuhan. Hanya keselamatan yang dari Tuhan yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun sampai ada nyawa, ada pertumpahan darah yang terjadi pada saat itu, tetapi Tuhan menunjukkan suatu keselamatan yang luar biasa yang akan membawa kepada keselamatan. Karena itu, walaupun Naaman mempunyai maksud jahat kepada Mordekhai dan kepada orang Yahudi, tetapi Tuhan menunjukkan melalui Ester suatu penglihatan dan keselamatan yang luar biasa. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita seperti Ester yang menunjukkan suatu kebaikan. Ester adalah seorang ratu yang sangat baik, dan dia juga adalah permaisuri yang mempunyai kebijaksanaan. Pada saat ini juga kita mau melihat bahwa setiap orang dipakai Tuhan untuk menerima satu kelepasan di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap orang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan itu juga di tengah-tengah hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita juga mau melihat bagaimana situasi yang terjadi ketika pemerintahan Ahasveros. Ia membunuh orang-orang Amalek, membunuh musuhnya melalui tangan orang Yahudi dalam pertempuran yang terelakkan lagi. Kisah Ester ini mencatat kisah pengadilan Tuhan, Raja segala raja, membangkitkan orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang Amalek. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita jatuh bangun di tengah-tengah hidup kita.
Terkadang kita jatuh bangun untuk menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini Tuhan memakai kita menjadi orang yang mampu mengandalkan kekuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperlihatkan wajah kekristenan yang tidak hanya mampu menghadirkan sukacita hidup bersama dengan siapapun, tetapi juga menjadi dialog bersama ketika tercipta kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika tercipta keharmonisan, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi permusuhan, tetapi kita sudah satu di dalam kerukunan dan kesatuan, dalam keberagaman yang berbeda. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu motivasi, yaitu keselamatan. Dan itu yang kita rindukan di tengah-tengah hidup kita. Semua kita akan mengalami keselamatan. Dan keselamatan itu akan kita rayakan. Seperti yang dirayakan pada ayat ini. Mereka akan mengantar makanan ketika merayakan suatu kemenangan. Itulah ditunjukkan pada saat itu suatu tanda kemenangan yang membawa kepada keselamatan. Apa yang kita lihat dari hasil keselamatan itu melalui konteks firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bangsa Israel bersuka cita dan saling mengantarkan makanan pada hari ke-14 bulan itu, karena mereka sudah selamat dari maut dan pemusnah, dan musuh-musuh mereka sudah dibinasakan. Yang kedua, marilah belajar dari Mordekhai dan Ester yang tetap tegar, sabar, setia, berani, bersatu dan tetap percaya dan berpegang teguh pada Tuhan. Yang ketiga, Hari Raya Purem diselenggarakan untuk mengingat karya Tuhan yang sekali lagi membebaskan umatnya dari tangan musuh. Dan yang keempat, marilah mencari kerajaan Tuhan dengan tidak meninggikan manusia untuk melupakan Tuhan. Tidak manusia yang lebih tinggi, tetapi kita harus menyatakan bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Dan itu juga yang mau kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya setiap orang mampu menyatakan bahwa keselamatan itu adalah bagian dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita dalam kondisi apapun. Kita mau menang di tengah-tengah hidup kita. Dan kita juga para perempuan harus berjuang seperti Ester, menyatakan kebaikan di tengah-tengah hidup kita. Perempuan dipakai Tuhan juga untuk alatnya menjadi pemenang di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pertarungan perjuangan hidup ini. Kita dipakai Tuhan lebih baik lagi untuk menyatakan keselamatan itu dan kemenangan itu. Dan kita bersuka cita menghadapi kehidupan kita, bahwa segala perselisihan itu tidak akan ada lagi, tetapi tercipta kerukunan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman. Kita menjadi satu, menyatakan bahwa kita adalah menerima keselamatan dari Tuhan, dan kita menjadi pemenang di tengah-tengah hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk begitu mengenal keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun kami harus berjuang di tengah-tengah kehidupan kami, tapi Tuhan akan menunjukkan cara lain di luar pikiran kami, supaya kami boleh menang menghadapi segala perjuangan hidup, pergumulan hidup, kesusahan. Karena kami adalah orang-orang yang selamat ketika Tuhan memberikan keselamatan itu. Berkatilah kami Bapa, supaya kami semuanya menjadi pemenang di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu
dimanapun mereka berada. Sukacita Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu, memberkati setiap pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan memberikan sukacita juga kepada jemaat-Mu yang mengalami penderitaan, yang tidak bisa keluar dari penderitaan mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, melindungi. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kesehatan untuk melewati badai ini, COVID-19 ini. Tuhan memberi kepada kami sukacita supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati program gereja-Mu. Berkati juga setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Karena itu Bapa, di sepanjang satu malam ini, tolong kami supaya kami sehat dan jauh dari segala mara bahaya. Tuhan melindungi kami supaya kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terimalah doa kami ini dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 760 ayat 3. Tungna sota di konona di hapunjunganau Yesus doha posaki di ngoluki nang roh api haba-haba manahok ngoluki ramotan nadang marmara audisi nang pediha punjunon punjung sasadaau Tuhan Yesus dona manggogoy honau Yesus do ale aleku sowada tu dosi ale ale nasumurungi dia. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan di malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami waktu dan tempat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau sudah memberkati kami, mulai awal ibadah kami sampai akhir. Tuhan mempersiapkan diri kami untuk meneguhkan iman kami, agar kami mampu Tuhan menjalani kehidupan kami di saat ini. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi kami, malam hari ini kami berdoa, kami bawakan ruas kami yang tidak bisa hadir pada tempat ini. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan. Kalau mereka dalam keadaan sehat, Engkau juga memampukan mereka. Biar di hari-hari yang akan datang, kami bisa kembali bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di malam ini, semua kami yang kumpul di sini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berbuah di dalam hati kami satu persatu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi bekal kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Mampukan kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Engkau yang membimbing, Engkau yang menyertai, Engkau yang menguatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, terutama yaitu
dari Huria kami HKBP Kota Baru yang terpapar COVID. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan mengangkat penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Engkau sehatkan, Engkau pulihkan Tuhan. Biar bisa juga kami bersama-sama untuk mendengarkan, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tangan para dokter ataupun para medis dan obat yang dimakan dan dikonsumsi, Engkaulah ya Tuhan yang memberkati. Berkati tangan para dokter, biar mereka pulih cepat sembuh. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan tak lupa kami mendoakan Tuhan, dunia kami yang dilanda virus COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menghancurkan, menghanguskan virus itu dalam kehidupan kami. Agar kami tidak terganggu Tuhan dengan aktivitas kami masing-masing. Baik kami mencari nafkah, baik kami mendengarkan firman-Mu, baik kami datang beribadah pada hari Minggu ke gereja. Pulihkan kami seperti semula Tuhan, yang tidak ada virus COVID-19 di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, malam ini kami akan tidur di pembaringan kami satu persatu. Engkau juga memberkati kami di tempat tidur kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan bangunkan kami esok hari dalam keadaan sehat, agar kami kembali bisa memuji memuliakan nama-Mu dan mengucapkan puji Tuhan bahwa kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Dan juga kami tidak lupa mendoakan Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau juga menyertai kami di perjalanan kami, kumpulkan kami kembali dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan sehat. Dan orang tua kami yang sudah menyediakan tempat bagi kami malam hari ini untuk menerima firman yang dari Tuhan. Engkau juga menyertai keluarga ini, memberkati, menambahkan rezeki buat mereka. Dan anak-anak yang Tuhan titipkan ke tengah-tengah kehidupan kami satu persatu, Tuhan juga menyertai. Inilah doa yang bisa kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu Tuhan, supaya jangan itu penghalang berkat anugerah yang Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, mengumpulkan persembahan. Pasahat matu Yesus, saluhut nangolukin, rohanang pambahen aku, saluhut nang tikiki. Pasahat matu Yesus, saluhut na diriki. Pasahat matu Yesus, saluhut na ngoluki. Pakeoku matangaku, mangulalo monai, lakanang si manjojaku, mangihuton tuhaki. Pasahat matu Yesus, saluhut na diriki. Pasahat matu Yesus, saluhut na ngoluki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam buat kita semua. Shalom.